Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen alles. Guten Morgen. Kami dari siswa SMA Alumana Boarding School akan memperlihatkan dan mengenalkan greenhouse yang ada di Alumana Boarding School. Penasaran? Penasaran? Ayo kita masuk. Nah, di sini teman-teman kita mempunyai sebuah greenhouse. Greenhouse itu apa? Greenhouse adalah sebuah bangunan yang di dalamnya ada sebuah tanaman. Dan di greenhouse ini kita dibantu oleh Bank Indonesia. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan yang ada apa sih di dalam tuh. Jadi Alumana ini mempunyai greenhouse didapat oleh bantuan dari Bank Indonesia, dan jenisnya itu adalah melon, dan jenis melonnya itu adalah melon intanon dan menggunakan sistem hidroponik. Oke kawan-kawan, sebelum memasuki greenhouse ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan sebelum penanaman tersebut. Pertama, ada dua, salah satunya adalah pemeraman, lalu diikuti dengan penyamaian. Baik, langsung saja kita ke pemeraman. Pertama, baik, kecambah-cambah ini nantinya akan direndam selama 8 jam atau semalaman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghilangkan pori-pori yang ada di kecambah-kecambah ini. Nanti hasilnya akan seperti ini ketika sudah direndam selama 8 jam atau semalam. Ketika sudah selesai, kita bisa melanjutkan proses selanjutnya, yaitu penyamaian yang akan dijelaskan oleh teman saya Vicky Prayoga. Oke, penyamaian ini menggunakan ini sekam bakar. Kemudian yang setelah dikeram. Oke pemirsa, setelah pemeraman dilakukan, kita akan memindahkannya untuk diramkan. Nah, pemeraman pertama, sekam bakar ini akan dilubangin yang ada di pot ini. Nah, yang pertama dibolongin, lalu kecambahnya kita masukkan ke dalam sekam bakar tersebut, lalu dikubur kembali. Nah, setelah dikubur, kita akan menunggunya hingga 7 sampai 10 harian. Nah, ini adalah contoh dari dari 3 hari yang sudah ditanam. Nah, kita 10 hari itu untuk apa? Untuk menunggu daun sejati muncul. Oke, karena pemeraman dan penyemaian sudah selesai, kita akan melanjutkan ke dalam greenhouse yang akan dipandu oleh teman saya. Greenhouse ini adalah luasnya 500 meter persegi dan memiliki 1000 polybag. Nah, di dalam satu polybag terdapat 2 tanaman, dan dalam satu tanaman akan menghasilkan 1 buah dan mendapatkan total 2000 buah. Biar lebih tahu informasi, mari kita masuk ke dalamnya. Setelah proses pemeraman dan penyemaian, kita masuk ke proses pindah tanam, dan ini adalah contoh melon yang sudah berumur 4 hari setelah tanam, dan media tanamnya yaitu sekam bakar dan kokopit. Nah, media tanam yang kita gunakan di sini adalah zero nutrition atau tidak ada unsur hara, karena di sini nutrisinya telah dicukupi oleh AB Mix, nutrisi AB Mix. Baik, setelah tadi pemindahan media tanam, lanjut sekarang ke masa vegetatif tanaman melon. Bisa dilihat ini merupakan tanaman melon yang berusia sekitar 25 HST. Ya. Untuk masa vegetatif ini kami lilitkan tanaman melon ini ke tali supaya rapi dan teratur. Bisa dilihat. Fase selanjutnya dari masa vegetatif adalah masa pruning. Pruning adalah masa pemangkasan akar yang di luar area pembuahan. Area pembuahan itu dimulai dari area yang bagian bawah, yang bagian sini, sampai bagian 1 sampai bagian 12. Kalau yang tujuan pruning adalah untuk nutrisi itu fokus kepada buahnya. Di greenhouse ini kita menggunakan metode penyiraman dengan air nutrisi AB Mix dengan waktu yang agak panjang. Di greenhouse ini kita menggunakan penyiraman otomatis dengan menggunakan cairan nutrisi AB Mix dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oke teman-teman, jadi di sini juga kami menggunakan alat pembantu, yaitu soil detector. Nah, di mana alat ini membantu bisa menjadi 4 bagian. Ya, pertama bisa mengukur
intensitas cahaya matahari, kemudian temperatur, kelembaban, dan bisa juga mengukur pH. Nah, alat ini biasa digunakan di dalam media tanamnya. Tinggal ditancapkan saja untuk pH-nya. Nah, kemudian alat selanjutnya itu temperatur. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengukur temperatur atau kelembaban yang ada di dalam greenhouse ini. Setelah tadi teman-teman sama-sama menyaksikan bagaimana prosesi vegetatif, sekarang kita beranjak ke prosesi generatif, di mana di prosesi generatif ini adanya proses polinasi atau penyerbukan begitu, yang akan dijelaskan langsung oleh Habima di sana. Oke, polinasi adalah bahasa dalam pertanian yang dimana itu kita sebut perkawinan, dimana ada antara jantan dan betina. Jantan dan betina itu akan dipolinasi atau dipenyerbukan, dan penyerbukan akan dilakukan langsung oleh Kasyopi. Teman-teman, kita cari dulu yang mana bunga betina dan bunga jantan. Nah, untuk bunga jantan bisa kita lihat di sini berada pada dahan, berada pada batang ya, batang besar. Nah, kita ambil, lalu sekarang kita cari bunga betinanya yang mana. Bisa dilihatin type. Nah, ini contohnya tuh ada bakal buah di bunga betina itu. Nah, caranya kita ya bagus banget nih. Pertama kita dipetik satu persatu. Ya. Ya. Nah. Sip. Nah. Setelah sekarang. Ayo. Oke, sip. Setelah memetekan setelah pencabutan dari setiap kelopak itu, maka dilakukan caranya mempersatukan antara jantan dan betina. Bagaimana caranya? Silakan dilihat. Sebenarnya jadi yang si kelopak ininya jantan. Dimana dengan cara diputar-putar batang si jantan, dan jika berhasil akan terlihat hasilnya, di mana ada kuning tersebut terdapat serbuk-serbuk hijau, dan itu dinyatakan berhasil. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Sip. Bisa diperlihatkan? Ya, seperti inilah. Seperti ini. Tidak ada perubahan, tetapi akan berubah pada saat waktunya. Nah, itulah proses generatif, yang dimana kita simpulkan kembali di proses generatif ini adanya penyerbukan antara bunga jantan dan bunga betina. Nah, cukup sekian dari proses generatif. Tentu selanjutnya kalian akan tahu fase selanjutnya. Sekian, terima kasih. Nah, Tada! Perkenalkan, melon intanon berwarna kuning dan besar. Ini merupakan buah melon intanon yang berada di ruas angka 8. Ini merupakan sebuah melon yang sempurna. Selanjutnya, ayo kita akan dijelaskan oleh Kakak Tara. Oke, ini adalah buah melon sekitaran 50 hari setelah tanam. Nah, melon ini akan matang di hari ke-60 sampai 75 hari, yaitu sekitaran 2-3 pekan lagi. Nah, setelah tingkat kematangannya sudah pas, kita akan mengeceknya dengan alat ukur, yaitu kematangan kita akan mengukurnya dengan alat Brixmeter. Mari kita tes. buahnya tadi matang, kita akan mengetes dengan kemanisannya dengan Brixmeter. Ini kita mempunyai bahan praktik yang akan kita coba, yaitu sebuah melon, dan kita akan tes tingkat kemanisannya. Sirup. Oke. Setelah itu kita lihat. Wow, tingkat kemanisannya 15 alias sangat manis.